Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan membahas mengenai mapel basis data. Jadi di semester lalu itu kita sudah mengupas mengenai basis data. Nah, sekarang di kelas 12 RPL kita akan lebih memahami dan mendalami bagaimana sih sebenarnya basis data itu dan bagaimana membuat database di software basis data selain MySQL. Jadi di kelas 11 kita sudah bisa membuat database menggunakan MySQL. Nah, kalau di kelas 12 itu kita akan menggunakan PHPMyAdmin. Nah, sebelum kita membuat database di PHPMyAdmin, kita harus lebih tahu apa sih sebenarnya PHP itu. Apa itu PHP? Jadi PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Nah, karena PHP ini merupakan server-side scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Jadi ini PHP karena merupakan server-side scripting, maka perintah-perintahnya ini akan dieksekusi ke server. Outputnya akan ditampilkan ke web browser dengan menggunakan format HTML, yang dimana PHP ini mempunyai koneksitas yang baik dengan beberapa DBMS. DBMS ini adalah himpunan database software pengolah database yang terdiri dari Oracle, Sybase, MySQL, Microsoft SQL Server, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan PHP? Pastinya di MySQL tahun lalu itu Ibu sudah ajarkan bagaimana kita mengaktifkan exam. Nah, pastinya kalau kita buat mengaktifkan exam itu, kita hanya menekan action start pada Apex dan MySQL, sehingga kita sudah bisa mengakses PHPMyAdmin. Nah, ketika kita ingin menampilkan tampilan PHPMyAdmin seperti ini, kita harus masuk dulu ke web browser dan mengetik localhost PHPMyAdmin. Nah, ketika kita sudah terhubung dengan PHPMyAdmin, maka akan tampil tampilan seperti ini, di mana di sebelah kiri ini adalah database dan di atas di sini adalah menu-menu yang bisa kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian klik database, maka akan tampil database yang sudah kalian buat dan beberapa struktur database dan isi dari database tersebut. Apakah kalian sudah bisa membuat database menggunakan PHPMyAdmin? Nah, sekarang kita akan mencoba membuat database dan tabel menggunakan PHPMyAdmin. Silahkan saksikan video tutorial berikut untuk mencoba membuat ya.